Tidak semua peristiwa yang kita alami wajib kita ketahui hikmahnya sekarang. Maka penting sekali saat kita menerima apapun husnudon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ana inda dzanni abdi. Aku akan mengikuti prasangka hambaku. Ya. Yang keempat, tidak semua peristiwa yang kita alami wajib kita ketahui hikmahnya sekarang. Ya, kan biasanya kita suka nasihati, udahlah diambil hikmahnya aja, gitu ya Pak ya. Ya. Tapi saya ingin katakan, tidak semua peristiwa yang kita alami wajib kita ketahui hikmahnya sekarang. Kadang-kadang hikmahnya itu nanti 2 tahun lagi, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, baru kemudian kita bisa merasakan. Maka jangan buru-buru memvonis bahwa apa yang kita rasakan hari ini adalah kesedihan, atau yang kita terima hari ini kebaikan. Belum tentu, ya. Dan kalau kita mengalami peristiwa yang kita belum mampu untuk mencerna apa hikmah di balik ini semua, kenapa Allah ambil satu persatu anggota keluargaku, kenapa Allah buat aku miskin gak punya apa-apa, kenapa Allah hancurkan sawah ladangku, kenapa setiap bisnis aku selalu gagal, kenapa aku daftar ke sana gak keterima, itu hari ini gak bisa kita cerna apa manfaatnya. Ya, ada kisah seorang bos yang dia nggak bisa membaca tulis, tapi dia punya perusahaan. Nah, waktu mau bikin rekening itu dipersulit karena dia nggak punya email, nggak punya ini, nggak punya akun, nggak punya macam-macam. Ya, terus teller banknya ngomong begini, Bapak nggak punya email, nggak punya akun media sosial, nggak bisa nulis aja bisa kaya kayak begini, ya. Itu kalau Bapak pintar nulis pasti lebih hebat lagi. Kata bapaknya, Pak, kalau saya bisa nulis kemungkinan saya jadi satpam. Saya itu justru karena daftar jadi satpam nggak diterima gara-gara nggak bisa nulis, gitu loh, ya. Ya, 15 tahun yang lalu itu saya daftar nggak keterima. Kalau keterima gara-gara saya punya akun, punya itu jadi satpam sampai sekarang. Untung waktu itu nggak keterima. Tapi waktu nggak keterima dia marah nggak Pak? Sebetulnya marah saat itu karena nggak ngerti apa hikmahnya. Ya, maka tidak semua peristiwa yang kita alami harus kita cerna hikmahnya hari ini. Boleh jadi nanti. Ya, ada seorang yang kecewa sakit hati dan mengungkapkan kepada kami, ya, Ustadz, gimana cara menghilangkan rasa sakit hati ini? Ada orang sudah mau lamaran kepada saya, tiba-tiba dibatalkan sepihak, begitu ya. Anda bersyukur, Anda beruntung dibatalkan. Coba kalau sudah bikin undangan, sudah pesen catering, sudah dibatalkan, kayak apa coba? Untung belum apa-apa kan? Ya, iya juga ya. Iya. Ya, ada ibu-ibu, Ustadz, suami saya ini manja banget sama saya, ngerepotin saya, alem manepol. Ibu beruntung, suami ibu manjanya sama ibu. Coba kalau manja sama istri tetangga, gitu loh ya. Apa nggak lebih menderita, gitu loh ya. Ustadz, suami saya kabur, lari dari tanggung jawab, begini. Ya, padahal sudah punya anak satu loh Ustadz, dia begini. Dia menceraikan saya. Ibu beruntung, mumpung baru anak satu dicerai, coba punya anak 8, gitu kan ya. Apa nggak tambah menderita, gitu ya. Terus pokoknya digolei Pak, gitu ya. Cari yang membuat kita gampang bahagia. Ya, ini kan tadi Pak ya, soal tentang apa? Pembandingan. Tidak semua peristiwa hikmahnya harus kita telan sekarang. Nggak mampu sekarang, nggak apa-apa. Bukan berarti buruk. Masih ada waktu untuk kemudian mencerna hikmah di balik semuanya, gitu ya. Maka jangan buru-buru merasa paling menderita, atau jangan buru-buru merasa paling bahagia, gitu kan ya. Kita mungkin sedih, udah nyebar undangan ke sana kemari dan sebagainya, tahu-tahu kemudian dia malah lari, malu rasanya. Tapi mungkin kesedihan itu berubah dalam waktu 2 hari ketika besok kita bawa berita, dapat berita di koran dan televisi bahwa calon menantu kita ternyata ketangkep lantaran membawa narkoba 2 kg. Ya Allah, ternyata ini hikmahnya, itu kan ya. Ada yang hikmahnya 2 hari bisa kita ketahui, ada yang setelah 2 tahun
atau lebih baru kita ketahui. Maka penting sekali saat kita menerima apapun husnudon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ana inda dzanni abdi. Aku akan mengikuti prasangka hambaku. Kalau hambaku berbaik sangka kepadaku, aku akan berikan menurut persangkaannya. Tapi kalau kita suudon, ya Allah, ya aku kok sudah apes kayak begini, masih engkau tambah lagi ya. Nah, sudah, nanti siap-siap apes terus hidupnya. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini ya tentang bagaimana kita bisa menikmati semuanya karena apa? Allah Subhanahu wa taala mengingatkan asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu merasa ini adalah kesedihan, kamu benci, kamu marah, kamu kecewa, ternyata itu akan mendatangkan kebahagiaan. Sebagaimana boleh jadi kamu merasa bergembira, padahal ternyata itu buruk buat kamu. Ya, maka wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu dan kalian itu tidak mengetahui. Husnudon, berbaik sangka kepada apapun keputusan Allah Subhanahu wa taala.